Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kepada kita orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa bukan hanya slogan saja. Takwa bukan hanya baju rapi saja. Takwa bukan hanya status yang kita selalu panjang. Tapi takwa kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali memeluk agama Islam. Hadirin wa jumratul muslimin, kalau kita memandang, kita melihat manusia saat ini, khususnya umat Islam, kita tidak membicarakan orang lain, kita membicarakan diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, tiap hari kita diombang-ambingkan dengan segala macam kesibukan kita. Dari rumah kita bekerja sampai di kantor, sampai sore kita balik lagi. Di ladang kita bekerja sampai sore kita balik lagi. Sampai kapan kita akan seperti itu? Sampai mati, hadirin sekalian. Kita akan selalu disibukkan dengan itu, seolah manusia terombang-ambing. Kita tidak tahu manusia itu diciptakan untuk apa kita diciptakan di bumi ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan sembarang mukjizat. Mukjizatul kubra, mukjizat yang sangat besar, Al-Quranul Karim. Mana tongkat Nabi Musa alaihissalam? Mana mukjizatnya Nabi Isa? Mana mukjizatnya Nabi Sulaiman? Hilang setelah Nabi kita alaihissalam. Setelah nabi-nabi itu hilang, maka hilang mukjizat semua. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dimukjizatkan mukjizatul kubra, Al-Quran sebagai pegangan hidup
imam kita. Sampai mati hari kiamat pun kita akan pegang teguh kepada itu Al-Quranul Karim. Tapi sudah sejauh mana kita cinta kepada Al-Quran, hadirin? Inilah manusia terombang-ambing. Kita terlalu berbicara masalah cinta dan kasih sayang kita kepada Al-Quran, tapi kita tidak pernah tahu isi Al-Quran. Umur berapa kita sekarang? 60 tahun? Pernahkah kita tahu apa itu Al-Quran dan isinya? Pernahkah kita mengaji? Tahu baca Al-Quran tapi tahu makna dan artinya? Tidak ada. Kita disibukkan dengan hal-hal dunia. Umur berapa kita? 40 tahun? 50 tahun? Sudah berapa hafalan yang telah kita hafal di dalam Al-Quran? Ada 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Sudah berapa ayat yang kita hafal? Sudah seberapa surat yang kita hafal? Kita tanyakan kepada diri kita. Lasinram ini adalah bumi yang agamis. Mari saya khatib mengingatkan. Saya berwasiat untuk diri saya dan untuk hadirin yang ada di sini. Kita membuka Al-Quran, tapi kita tahu maknanya. Rasulullah SAW dipuji di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang begitu mulia di sisi Rasulullah SAW. Al-Quran memuji Rasulullah SAW ketika di Taif. Dia dilempari batu, dia berdarah pelipisnya, dia dilempari kotoran. Apa yang dilakukan sama dia? Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya Allah, ampunkan mereka. Sesungguhnya mereka orang-orang yang belum mengerti. Saudaraku sekalian, ada di Lasinrang ini, ada di Pinrang ini, seorang tua 60 tahun diledek atau diejek oleh pemuda. Orang tua itu emosi dan dipukulnya si pemuda tersebut. Dilaporkan kepada yang berwajib. Ditahan orang tua 60 tahun tadi karena ejekan si pemuda tadi. Bayangkan hadirin, mana rasa pemaaf kita. Kejaksaan punya yang namanya restoratif justice, bisa mendamaikan di luar daripada sidang pengadilan. Kita bisa mendamaikan hal-hal seperti itu. Tapi apa kata si pemuda itu? Saya tidak mau memaafkan orang tua itu. Bayangkan hadirin, kalau tidak ditumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran di dalam jiwa pemuda-pemuda kita. Hadirin yang berbahagia, mari suri tauladan Rasulullah. Siapa lagi yang mau kita contohkan? Apakah kalian masih berpikir dia seorang nabi, dia seorang manusia yang diberikan wahyu Allah, yang diberikan mukjizat sama Allah? Dia contoh kita. Saatnya kita membaca Al-Quran. Wallahi, kalau kalian tidak cinta kepada Al-Quran dan kalian mengacuhkan Al-Quran, Allah akan melaknat satu kaum itu. Tapi kalau kita mengangkat Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita terus memandangkan Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat kita, saudara. Contoh Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, apa kata Allah? Inna hazal Quran, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran, jalan yang paling lurus kepada kalian. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab, ini Al-Quran, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Buat siapa Al-Quran ini? Untuk orang-orang yang bertakwa, saudaraku sekalian.
untuk orang-orang yang bertakwa, saudara. Hudan lil muttaqin, untuk kita semua. Kata Allah, aku telah berikan di dalamnya Al-Quran. Untuk apa di dalamnya? Mau masalah politik, mau masalah pemerintahan, mau masalah jual beli, ada di dalam Al-Quran semua. Cuma kita tidak pernah mau mengkaji, saudara. Kita tidak pernah mau tahu Al-Quran itu isinya apa. Kita hanya membaca, tapi kita tidak tahu maknanya, saudara sekalian. Untuk itu khatib mengingatkan, mulai hari ini, sebelum matahari terbit, setiap hari, mari kita buka. Setidaknya 1 lembar 1 hari. Kita baca, kita tahu makna daripada Al-Quran itu apa. Jangan sampai kita dibilang sebagai orang-orang yang munafik. Kita mengakui Al-Quranul Karim, tapi kita tidak mengetahui makna isi Al-Quran. Bayangkan ketika kita ditanya, wa ma imamuka, siapa imammu? Lantas kita menjawab, Al-Quranul Karim. Tapi kita tidak pernah memegang Al-Quranul Karim. Kita tidak pernah tahu isinya Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, di tempat yang berbahagia, khatib mengingatkan kembali, dengan Al-Quranul Karim jiwa-jiwa kita akan melunak. Jiwa kasih sayang kita kepada sesama manusia akan mengalir. Hadirin sekalian, kapan lagi kita akan membaca Al-Quran? Di sisa umur hidup kita ini, di sisa akhir hayat kita ini, kapan lagi kita mengetahui isi di dalam Al-Quranul Karim? Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama sami'na wa ata'na. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama taat, dan kita sama-sama mempelajarinya Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa kafa billahi syarika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwah, betapa sedihnya hati kita tatkala umat Islam 87% terbesar di Indonesia ini, tapi tidak bisa membuat apa-apa. 80% umat Islam di Indonesia tidak bisa mewarnai apa-apa. Betul kata Rasulullah, nanti umatmu akan banyak, tapi dia bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah. Qala Rasulullah SAW, Ya Rabbi, inna takhazu hazal Qur'ana mahzura. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah meninggalkan Al-Quranul Karim. Nauzubillah, jangan sampai kita kaum yang telah meninggalkan Al-Quranul Karim, karena Rasulullah telah berkata demikian. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita telah disibukkan oleh hubbud dunia, wahan kata Allah, disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia,
kita cinta kepada dunia. Apa salah satunya? HP yang kita tiap hari pegang ini. 80% setiap hari kita habiskan waktu kita hanya melihat WhatsApp, IG, Facebook, medsos dan sebagainya. Ini salah satu kita cinta pada dunia. Tapi ketika kita membaca Al-Quran hanya beberapa menit saja, kita melalaikan segala kewajiban kita. Hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata melalui Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Iza tabayya'na ibadatayya'na ba'dum bil ibadi wa ahadum bil baqar wa taraktukum jihad sallallahu alaikum dhullan la yarji'u hatta tarji'u ila dinikum. Hadirin, bila jual beli kalian inam, riba, dan kalian disibukkan dengan ekor-ekor sapi kalian disibukkan dengan pekerjaan kalian, apa katanya? Sallallahu alaikum zullan, Allah akan menghinakan kita. Allah yang akan menghinakan kita, saudaraku. Sampai kapan Allah akan terus menghinakan kita? Sampai kita kembali kepada Al-Quran. Bila sinrang ini begitu banyak di Indonesia ini, riba begitu banyak. Bahkan riba sudah masuk kepada ke kampung-kampung, saudara. Tanah-tanah sawah yang digadaikan antara pembeli dan penerima hibah, penerima daripada sawah-sawah yang dijual, yang digadaikan, sawah-sawah yang digadaikan, dia sepakat antara pegadai dan penerima gadai, katanya, untuk bekerja sama. Itu riba, saudaraku sekalian. Wah, itu inna, saudaraku sekalian. Tadi pagi kami mengaji di sini. Setiap Jumat kami mengaji di sini. Dibahas masalah itu. Saudaraku sekalian, tanya kepada ustaz-ustaz kita. Riba ini yang mengerikan, saudara. Di Jakarta ada ahli riba. Dia taat ibadah, tahajud, dia sholat, tidak pernah meninggalkan sedekah dan rajin. Ketika dia meninggal, saudara, ada dua liang lahat, yang satu di tengah dan yang satu di pinggir. Ketika ahli riba ini meninggal, dia salah tempat. Tempatnya ahli riba harusnya ada di pinggir sini, bukan yang di tengah, tetapi dia dikuburkan di tengah. Ketika dia dikuburkan, ada satu lagi yang meninggal untuk dikuburkan di tempatnya. Mereka tidak mau ditempatkan di situ. Kau harus pindah dari situ, karena itu liang lahat orang tuaku, katanya. 15 menit setelah dituburkan, saudaraku, papan-papan dan mayatnya hangus, saudaraku sekalian. Riba, saudaraku. Ini harus saya katakan demikian, karena saya menyelamatkan semua saudara-saudaraku sekalian. Hati-hati dengan riba, saudara. Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kita kembali. Sampai kita kembali kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim. Saudaraku, besok tanggal 26 adalah hari anti narkoba. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah, tolong jaga semua anak-anak kita, lingkungan kita. Narkoba setiap hari di kamar, di ruangan saya setiap hari perkara narkoba. 50% di negeri Rasinrang yang beragama ini. 20% penganiayaan, 20% pelecehan segala macam, hanya 10% pencurian, saudaraku. Bayangkan, saudaraku,
Sudah saatnya kami dari unsur Forkopimda mengingatkan saudara-saudara kita. Mari kita ingatkan semua teman-teman kita. Tinggalkan itu narkoba semua. Anak-anakku sekalian, bergaulah dengan orang-orang soleh. Jangan kalian bergabung terlena dengan orang-orang yang tidak kalian kenal. Mari sama-sama kita membangun Rasinah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan Rasinah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, itulah sekelumit nasihat dari khatib. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hazat. Allahumma ya Allah, Allahumma nas'aluka salamatan fid din ya Allah. Selamatkan kami dari agama kami ya Allah. Wa afiyatan bil jasad. Sehatkan jasad kami ini ya Allah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah untuk diri kami, untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami, ilmu yang manfaat ilmu ya Allah. Berikanlah ya Allah keberkahan rezeki-Mu ya Allah. Berkah rezeki thayyib yang baik ya Allah, yang halal ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat setelah mati ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Mudahkan kami ya Allah ketika sakratil maut datang ya Allah. Wa najati minan nar. Jauhkan kami dari api-api neraka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman. Kami punya orang tua ya Allah. Mereka pernah sakit demi kebahagiaan kami. Mereka pernah tidak tidur demi kebahagiaan kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah apabila masih hidup ya Allah. Angkat penyakit-penyakitnya ya Allah. Bila orang tua kami telah tiada ya Allah, maka tempatkan di sisi-Mu yang mulia ya Allah. Diradah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Detik demi detik, hari demi hari, tahun demi tahun sesungguhnya mengurangi jatah hidup kami ini ya Allah. Ketika jasad ini berpisah dengan ruh ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Mujibus Sa'irin. Ibaratullah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha lazikum. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.